Halo kaum terpelajar, balik lagi dengan Alasan ID. Kali ini kita akan membahas kenapa daerah Yogyakarta itu istimewa. Apa daerah kamu juga istimewa? Atau kamu juga istimewa di mata dia? Waduh, apa saja yang melatar belakangi privilege Yogyakarta sehingga disebut daerah istimewa Yogyakarta? Pantengin videonya baik-baik biar kalau ada kuis dadakan kalian bisa menjawabnya nih guys. Yuk simak videonya. Sejak tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Republik Indonesia mengesahkan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang setara dengan provinsi. Keistimewaan ini dituliskan dalam undang-undang karena status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sejak zaman dahulu jadi asal mula munculnya status istimewa ini. Ide untuk membentuk Yogyakarta sebagai daerah istimewa sebetulnya sudah bermula nih guys sebelum Indonesia merdeka. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, untuk mendapatkan daerah istimewa dibutuhkan rumusan undang-undang agar sah di mata hukum. Untuk mengukuhkan kedudukan Yogyakarta sempat ada masalah nih guys tentang perbedaan pendapat. Bahkan ketika sidang RUU sempat terjadi perbedaan pendapat antara Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat BPKNID dengan kedua penguasa di Yogyakarta. BPKNID ini ingin supaya Yogyakarta menjadi daerah seperti daerah umumnya tanpa sebutan daerah istimewa. Sedangkan kedua penguasa kerajaan Yogyakarta ingin agar Yogyakarta menjadi daerah yang istimewa. Marilah kita bulatkan tekad untuk bersama-sama memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta. Hidup Jogja! Hingga akhirnya hasil dari sidang tersebut membentuk RUU berjumlah 10 pasal yang disetujui oleh kedua pemimpin kerajaan Yogyakarta kala itu. Setelah itu sebutan daerah Yogyakarta resmi disematkan pada Yogyakarta. Nah ini yang akan kita bahas nih bos. Kenapa, mengapa, dan bagaimana kok bisa sih Jogja istimewa? Selain dari segi otonomi daerah, Yogyakarta memiliki keistimewaan lain berupa kota dengan banyak warisan budaya dan bangunan bersejarah. Banyak budaya yang ada di Yogyakarta yang menjadi ciri khas kota tersebut, seperti kesenian membatik, sekaten, sendera tari Ramayana, labuhan, dan wayang kulit. Setelah itu, Yogyakarta juga terkenal dengan julukan kota pelajar saking banyaknya institusi pendidikan tinggi yang menjadi tempat menuntut ilmu bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia nih guys. Sebagian besar admin Alasan ID juga kuliah di sana loh. Saat ini Gubernur Yogyakarta adalah Petahana Hamengkubuwono ke-10 atau Sultan Hamengkubuwono X yang memimpin sejak tanggal 3 Oktober 1998. Di bawahnya terdapat dua jenis wilayah kekuasaan dalam Yogyakarta, yaitu Kesultanan dan Pakualaman. Wilayah Kesultanan meliputi Kabupaten Yogyakarta dengan bupatinya KRT Harjodiningrat. Kedua, Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgo Diningrat. Ketiga, Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat. Keempat, Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryo Diningrat. Terakhir, Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Seco Diningrat. Sedang wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman meliputi Kabupaten Kota Pakualaman dengan bupatinya KRT Broto Diningrat. Yang kedua, Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang. Kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki otonomi daerah, melainkan hanya wilayah administratif. Bupati-bupati yang mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan Bupati Pamong Praja. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan abdi dalam kerajaan. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualaman 8 dengan persetujuan BP DPRD DIY Dewan Daerah pada 18 Mei 1946 mengeluarkan maklumat yang mengatur kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Maklumat ini adalah realisasi dari keputusan sidang KNI daerah Yogyakarta pada tanggal 24 April 1946. Setelah menyetujui rencana maklumat ini, KNID membubarkan diri dan digantikan oleh Dewan Daerah yang dibentuk berdasarkan rencana maklumat. Dalam sidangnya yang pertama, DPRD DIY mengesahkan rencana maklumat nomor 18 yang sebelumnya telah disetujui dalam sidang KNI daerah Yogyakarta tersebut. Dalam maklumat ini, secara resmi nama daerah istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki, Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah daerah istimewa. Nah, ini pokok penting alasannya guys. Singkatnya, Yogyakarta adalah daerah istimewa yang berupa kerajaan. Hal ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan atau negara dalam sebuah negara. Sebenarnya hal ini bertentangan dengan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Bahkan status keistimewaan Yogyakarta seperti yang dibahas tadi sempat akan dihapus beberapa tahun lalu sebelum kemudian terbit RUU Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditolak banyak pihak. Pasalnya negara Ngayogyakarta Hadiningrat sudah lahir terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Bahkan negara Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan kontribusi pada kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya kerajaan Yogyakarta dan kerajaan-kerajaan lainnya bisa saja melepaskan diri dari NKRI yang telah merdeka. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualaman ke-8 justru memberikan dukungan kepada NKRI. Sesuai dengan amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 5 September 1945 bahwa daerah istimewa Yogyakarta terbentuk kerajaan yang merupakan bagian dari Republik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil konferensi meja bundar atau KMB, negara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta sejak 1946 hanyalah sebuah negara dari bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Pembentukan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam Undang-Undang Nomor 3 1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi tapi bukan sebuah provinsi. Gimana nih? Walaupun nomenklaturnya mirip, namun mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amatlah berbeda, terutama dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Walaupun begitu, DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 1951, Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di daerah istimewa dan kabupaten. Lantas apa saja isi 10 bab mengenai pengesahan Yogyakarta menjadi daerah istimewa? Kami sudah sediakan file dalam deskripsi mengenai 10 bab tentang pengesahan beserta isi pasal-pasal tiap bab. Karena kalau Mimin jabarin di sini mungkin minggu depan baru kelar videonya guys. Selain Yogyakarta, ada beberapa daerah yang memiliki status istimewa di bawah otonomi daerah masing-masing. Daerah tersebut adalah Aceh pada tahun 1959 sampai sekarang atau disebut dengan Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua adalah daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta. Yang ketiga adalah Papua dan Papua Barat. Itulah beberapa daerah yang memiliki status keistimewaan di tiap-tiap daerahnya dengan alasan tertentu. Kalau kalian tertarik, kami akan bahas mengenai keistimewaan daerah-daerah lain di video selanjutnya. Itulah pembahasan mengenai alasan Yogyakarta menjadi daerah istimewa hingga saat ini. Apakah kalian kerap mengunjungi Jogja untuk berlibur atau bersekolah? Mestinya Mimi juga kangen sama Jogja. Tuliskan komentar kalian mengenai video yang kami ulas serta pendapat kalian mengenai keistimewaan Yogyakarta. Sekian video kali ini, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan kalian dari COVID-19 dan kenangan mantan. Ciao.